Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stikes Panakukang Makassar, konversi 2019, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmayanti. Perkenalkan, nama saya Nasma. Nama saya Novianti Ikesha Fitri. Perkenalkan, saya Nurliana. Nama saya Melasini Putri Mangga. Perkenalkan, nama saya Nur Adila Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung B. Apa itu hukna? Hukna yaitu tindakan memasukkan cairan atau larutan ke dalam rektum dan kolon sigmoid. Memasukkan cairan atau larutan ke dalam rektum guna membuang feses atau gas dari kolon dan rektum. Nah, hukna sendiri terbagi atas dua, yaitu hukna rendah dan hukna tinggi. Hukna rendah yaitu memasukkan cairan melalui anus sampai ke kolon descendens. Nah, sedangkan hukna tinggi yaitu memasukkan cairan melalui anus sampai ke kolon ascendens. Nah, tujuan daripada hukna itu sendiri yang pertama yaitu membantu mengeluarkan feses dengan merangsang peristaltik. Yang kedua, mengosongkan dan membersihkan usus. Yang ketiga yaitu tindakan pengobatan. Untuk indikasinya sendiri, pasien yang seperti apa sih? Pasien yang misalnya memiliki gejala susah buang air besar atau konstipasi, itu bisa kita lakukan pemberian tindakan hukna. Kemudian kedua adalah pasien dengan defisit perawatan diri toileting. Dan ketiga, pasien dengan persiapan operasi. Nah, untuk selanjutnya untuk kontraindikasinya, ada beberapa hal juga yang perlu kita lihat di kontraindikasi ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh memberikan enema dengan tipe larutan hipertonik pada klien yang mengalami dehidrasi dan pada bayi yang masih muda, itu kita tidak boleh memberikan tindakan hukna. Kemudian yang kedua itu adalah pada pasien yang mengalami keadaan patologi klinis pada rektum dan kolon seperti hemoroid bagian dalam atau hemoroid besar. Yang ketiga, pada pasien yang mengalami tumor rektum dan kolon, ini tidak boleh kita lakukan tindakan pemberian hukna. Dan yang keempat, itu pada klien yang mengalami fungsi jantung atau gagal ginjal. Dan terakhir itu pada klien yang post operasi, itu tidak boleh kita lakukan tindakan pemberian hukna. Indikasi yang perlu kita lihat adalah yang pertama, jangan terlalu sering melakukan enema. Kenapa? Karena itu akan membuat kerusakan refleks defikasi normalnya. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika memberikan cairan sabun atau deterjen yang keras ke dalam normal salin atau air keran, itu akan menyebabkan inflamasi usus yang serius. Kemudian terakhir yang perlu kita perhatikan di komplikasi adalah akan terjadi keracunan air atau beban sirkulasi berlebih jika air keran diabsorpsi dalam jumlah besar. Makanya tindakan pemberian hukna ini tidak boleh berulang. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu jumlah cairan yang diberikan tergantung usia dan kemampuan pasien. Enema diberikan pada suhu cukup, suhu 40,5 sampai dengan 43 Celcius untuk orang dewasa, sedangkan suhu 37 Celcius untuk anak-anak. Frekuensi enema yang terlalu sering dapat merusak refleks defekasi normal. Jangan lupa melumasi ujung kanul sebelum dimasukkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu irrigator set, cairan NaCl, Durcolax, Neurbag, jeli, perlak, gunting, kasa, handscoon, pispot. Tindakan yang dilakukan yaitu mengkaji kembali program
instruksi medis dan tujuan dilakukannya hukna, mengkaji status kesehatan pasien, mengkaji daerah anus, dan mengkaji untuk mengontrol sphinkter ani eksternal, mengkaji adanya indikator konstipasi, mengkaji TTV, dan mengkaji kontraindikasi atau kemungkinan adanya komplikasi saat dilakukan tindakan hukna, mengkaji tingkat pengetahuan klien dan keluarga tentang pemasangan, prosedur, dan tujuan tindakan hukna. Sebelum melakukan pemasangan hukna, kita menjelaskan prosedur dan apa itu hukna kepada pasien dan keluarganya. Selamat malam Pak. Nah, saya dengan perawat Agung ini memasangkan hukna kepada Bapak, yaitu suatu tindakan untuk memasukkan cairan ke dalam usus Bapak karena Bapak mau dioperasi. Jadi mau dikosongkan itu usus Pak. Apa Bapak setuju? Setuju. Nah, ketika pasien sudah setuju dan keluarganya, perawat pertama-tama yang melakukan yaitu perawat mencuci tangan dengan cara 6 langkah. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, dan 1 2 3 selesai. Setelah itu kita memasang handscoon. Setelah itu kita mengukur ketinggian hukna dengan hukna tinggi itu 30 sampai 45 cm. Sedangkan hukna rendah itu adalah 30 cm dengan ketinggiannya. Pertama kita gantung. Oke, ini kita siapkan bag jelly di sini. Kita akan masukkan NaCl ke dalam airnya, yaitu 1 liter, dan habis dalam waktu 10 menit. Setelah itu kita miringkan pasiennya dulu. Misi Pak ya, saya miringkan karena saya mau pasang pelat di bawahnya Bapak, takutnya nanti ada tumpah atau tadi Pak ya. Kalau hukna rendah, dia menghadap ke kiri. Kedua, selanjutnya kita dekatkan alatnya. Tadi kan sudah dialirkan cairan. Kedua kita alirkan cairannya sampai keluar ke sini. Kita buka, kita alirkan sampai semua udara keluar. Karena kalau masuk di pantat pasien baru ada udara, nanti pasien keluar. Setelah udaranya semua keluar, kita masangkan jeli di selang yang akan masuk di anus pasien. Setelah jeli dipasangkan, biar ginjalnya didekatkan dengan bokong pasien, dan kita jelaskan pasien untuk tarik nafas panjang dan tidak mengedan atau tidak mengeras ketika dimasukkan. Permisi Pak ya, kalau saya masukkan selang ini tarik nafas panjang ini, jangan melawan. Kita masukkan ini ke dalam anus pasien sepanjang 7 cm sampai 10 cm. Setelah masuk, kita buka kelemnya, kita alirkan 1 liter dalam waktu 10 menit. Kalau perut pasien kram, kita kelem kembali dan tunggu beberapa saat untuk kramnya pasien selesai, dan menanyakan pasien apakah dia mau BAB atau tidak. Misi Pak, mau BAB atau tidak? Tidak. Oh iya Pak. Setelah itu kita alirkan kembali
sampai cairannya habis. Setelah habis, kita klaim kembali, kita cabut secara perlahan. Pak, Jangki mengeras Pak Dik, Jangki menahan. Kita cabut, taruh di sini. Kita pakai kasa dan bersihkan mesin. Setelah itu kita pindahkan barangnya. Dan memasangkan celana pasien dan mengambil perlak. Tarik balik lurus. Dan menanyakan respon kepada pasien apakah dia mau BAB atau tidak. Kalau memang kebanyakan pemasangan hukna itu kebanyakan pasien langsung mau BAB, jadi kita siapkan memang di spot. Kalau memang pasien bisa ke WC, kita antar ke WC. Kalau tidak, kita BAB-kan pasien di atas tempat tidur. Setelah itu perawat menjelaskan kepada pasien bahwa selesai tindakan, melepaskan handscoon dan mencuci tangan. Misi Pak, tindakannya sudah Pak ya. Saya mau kembali dulu. Makasih banyak Pak atas kerjasamanya. Kita melepaskan handscoon dan cuci tangan 6 langkah. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pemasakan Dulcolax. Karena sekarang di rumah sakit itu sudah jarang pemasangan hukna. Ini kami di rumah sakit biasa memakai Dulcolax. Mungkin tadi sama dengan caranya pemasangan hukna. Kita kirimkan pasien setelah cuci tangan, memakai handscoon dan menjelaskan prosedur kepada pasien. Ini juga Dulcolax bisa pengosongan khusus karena ini membuat respon di perut itu langsung mau BAB, jadi pengosongan khusus. Permisi Pak ya, ada ini obat mau saya kasih masukan lewat anusnya Bapak supaya Bapak bisa BAB dengan lancar. Pak ya, tarik Pak nih menghadap ke kiri. Kalau menghadap ke kiri, sama juga tadi dengan hukna, kita masang perlak. Ditakutkan ada keluar. Terus kita memakai gunting untuk membuka Dulcolaxnya atau Microlax. Setelah itu kita kasihkan jeli. Tangan kiri kita membuka anusnya dan Dulcolax ini kita masukkan, didorong dengan jari tengah sampai mentok. Setelah masuk kita tahan beberapa saat, beberapa menit, sampai bapaknya biasanya itu langsung mau BAB. Kalau tidak bisa ke WC, dia juga bisa memakai spot tempat tidur dengan menutup tirai. Setelah itu ini sudah Pak ya, merapikan alatnya dan meluruskan kembali pasien. Tarik Pak Dik, lurus mungkin kembali. Setelah itu perawat melepaskan handscoon dan mencuci tangan 6 langkah. Terima kasih. Bu, itulah tadi tindakan pemasangan hukna yang kami lakukan. Kemudian saya akan membereskan alat saya dulu, Bu. A few moments later. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kami melakukan pemasangan hukna? Sudah agak membaik, Sus. Baiklah Ibu, kalau begitu saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan sesuatu, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk ke ruangan saya. Saya akan kembali lagi 2 jam setelah ini. Baik Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Permisi, Assalamualaikum. Selanjutnya yaitu tahap pendokumentasian. Pada saat pendokumentasian yang harus dicatat yaitu mulai dari hari, tanggal, bulan, dan tahun tindakan. Nah, yang kedua yaitu mencatat tindakan enema dan didapatkan hasil konsistensi feses lebih keras daripada biasanya. Kemudian warna lebih kecoklatan.
lebih bau daripada feses biasanya, dan tidak terdapat darah pada feses. Nah, kemudian yang ketiga yaitu instruksi dari dokter. Dan jangan lupa catat nama perawat dan tanda tangan perawat yang sudah melakukan tindakan. Nah, mungkin itu saja pendokumentasian mengenai tindakan enema. Nah, itulah tadi video dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 mengenai tindakan hukna atau enema. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.